Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk berdoanya akan dipimpin oleh ketua kelasmu, yaitu Mbak Nisa. Silakan pimpin berdoa dulu. Posisinya, tempat duduknya. Baiklah, setelah kalian berdoa, sekarang Pak Guru akan mengabsen kalian. Untuk hari ini, Gaisa, Hadir. Hernanda, Irsad, Hadir. Miftahul, Hadir. Naila, Hadir. Nova, Hadir. Putra Robi, Hadir. Reski, Hadir. Ririn, Hadir. Risma, Hadir. Rizal, Hadir. Septi, Hadir. Umi, Hadir. Zahra, Hadir. Zahro, Rela. Ya, ada yang belum dipanggil? Sudah dipanggil semua ya? Sudah dipanggil semua atau ada yang belum? Berarti untuk hari ini siswa kelas 4 masuk semua ya. Berarti kondisimu hari ini sedang baik dan sehat semua. Tapi walaupun kalian hari ini kondisinya sedang baik atau sehat, kalian tetap wajib menjaga protokol kesehatan, yaitu tetap mematuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, terus menjaga jarak, apalagi yang kelima, mengurangi mobilitas. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini agar lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Semuanya mohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
dalam posisi berdiri, silakan membaca teks Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Masih kalian amati teks sila-sila Pancasila yang sudah kita pelajari, yaitu sila yang pertama, sila yang kedua, dan sila yang ketiga. Ya, untuk hari ini kita juga masih belajar tentang sila ketiga Pancasila. Kalau hari kemarin kita sudah membahas tentang simbol dan makna sila ketiga Persatuan Indonesia. Hari ini kita juga masih akan belajar yang ada hubungannya dengan sila ketiga. Tapi nanti kita menggunakan sebuah cerita atau dongeng. Nah, cerita atau dongeng ini nanti ada hubungannya dengan materi pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kita juga sudah belajar materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mempelajari unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, salah satu unsur intrinsik yang kemarin sudah kalian pelajari apa saja? Judul, tokoh, sifat tokoh, akhir cerita, awal cerita, dan pesan moral. Ya, salah satunya yaitu pesan moral. Nah, pesan moral ini juga hari ini akan kita pelajari kembali. Nah, nanti kita akan menyimak sebuah video atau cerita dongeng pesan moral. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran yang ke-6 ada 2 muatan pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu bahasa Indonesia dan PPKN. Materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari yaitu pesan moral dalam sebuah cerita atau dongeng. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca dan menyimak video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, peserta didik dapat menganalisis pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca dan menyimak video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, peserta didik dapat menyajikan pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan percaya diri. Untuk muatan pelajaran PPKN, materi yang akan kita pelajari yaitu contoh sikap baik dan tidak baik yang terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan pembelajarannya, dengan membaca dan menyimak video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, peserta didik dapat membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik
terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat, dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Ya, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap. Ya, agar lebih bersemangat lagi, seperti biasa, kita akan apa? Ya, silakan berdiri dulu. Sambil kalian berdiri, coba dibetulkan dulu posisi maskernya, Ya. Sudah, posisi maskernya betul. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yang lebih semangat lagi. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat. Silakan kembali. Ya, hari ini kita akan mulai di pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Ya, untuk cerita tupai dan ikan gabus sudah pernah kalian baca di pembelajaran yang ke-1. Masih ingat apa tidak? Masih? Ya. Nah, untuk hari ini kita akan mencari pesan moral yang terkandung dalam cerita tupai dan ikan gabus. Tapi nanti akan saya tampilkan dalam bentuk video. Kalau di pembelajaran yang satu kemarin kalian kan hanya membaca. Nah, yang perhatikan videonya ya. Perhatikan, benar-benar perhatikan. Nanti kalian boleh sambil mencatat pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut atau dongeng tersebut apa, ya. Kemudian hal-hal baik atau sikap-sikap yang baik apa, boleh kalian catat ya. Kemudian ada juga hal-hal yang tidak baik ya. Jadi nanti sambil menyimak videonya kalian sambil mencatat ya. Ini videonya, silakan kalian simak baik-baik. Kisah tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasanya bersinggah. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus menyatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan itu. Ikan itu kan sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai.
sampah jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut coba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Ya, itu adalah video cerita atau dongeng tupai dan ikan gabus. Ya. Tadi Pak Guru sudah meminta kalian untuk mencari pesan moral atau nilai-nilai sikap yang baik dan yang tidak baik dalam cerita ini. Salah satu unsur intrinsik dari sebuah cerita atau dongeng adalah pesan moral. Apakah yang dimaksud dengan pesan moral dalam cerita? Silakan baca bareng-bareng. Pesan moral adalah amanat dalam sebuah cerita atau karya lainnya yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Pesan yang ingin disampaikan biasanya berupa pesan moral, berupa nilai-nilai baik yang bisa dijadikan teladan atau contoh bagi para pembaca. Ya, pesan moral yaitu berupa nilai-nilai baik yang bisa dijadikan teladan atau contoh bagi para pembacanya. Tadi kalian sudah menyimak cerita dongeng tupai dan ikan gabus. Ya. Apakah kalian sudah mencatat pesan moral yang terkandung dalam cerita dongeng tupai dan ikan gabus? Sudah? Terus kira-kira nilai-nilai baiknya sudah kalian catat juga? Ya. Nanti lembar kerja peserta didik. Tapi sebelum saya membagikan LKPD-nya, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, silakan posisikan kursinya menghadap ke mejanya masing-masing. Ini kelompok A, ya, yang terdiri dari Nova, Rizal, Nanda, dan Septi. Selanjutnya kelompok B yang terdiri dari Reski, Sagra, Umi, dan Isma. Selanjutnya kelompok C yang terdiri dari Kaisa, Isa, Raka, dan Fadil. Nah, kelompok berikutnya kelompok D. Silakan sambil kalian juga mempersiapkan buku paketnya, karena nanti LKPD 1 ini juga ada hubungannya dengan materi yang ada di buku paket. Silakan jangan lupa diberi nama terlebih dahulu. Nama masing-masing anggota kelompoknya.
Silakan. Yang bertugas menulis hanya satu saja. Yang lainnya nanti mencari jawaban atau mengerjakan setiap tugas yang ada di LKPD tersebut. Silakan ketua kelompoknya nanti membagi tugasnya masing-masing. LKPD 1 teks ceritanya atau teks bacaannya sebenarnya ada di buku paket di halaman 95. Silakan kalian buka buku paketnya ya. Tugas-tugasnya sudah dibagi per masing-masing anggota kelompok. Ya, misalnya Reski mencari nomor 1, Gali yang mencatat, Bumi mencari jawaban atau tugas nomor 2, Risma mengerjakan tugas nomor berikutnya atau nomor 3. Begitu, silakan. Sudah dibagi ini tugasnya. Contohnya Septi mengerjakan nomor berapa? Nomor 1. Nova bisa nomor 3. Pertanyaannya sudah tahu tadi ya, sudah diberitahu oleh ketua kelompok mencari apa itu ya. Silakan di buku. Sudah dibagi tugasnya. Mencari nomor berapa? Nomor ya. Nanti masing-masing nanti silakan membaca tugasnya. Jadi tidak hanya penulisnya saja yang bekerja. Silakan dibacakan untuk tugas nomor 1. Boleh dibacakan? Bisa dibacakan saja ke Rangka. Dibacakan tugasnya nomor 1. Kasih tahu sudah dibacakan. Bacakan saja tugasnya apa. Sudah mau dibacakan ke anggota kelompoknya tugasnya. Tugasnya dibacakan saja ke anggota kelompoknya. Nanti kan sambil mencari jawabannya. Kan sudah dicatat tadi kan, sudah video apa?
Saya sudah selesai. Tekan dulu nanti lihat kelompok. Sudah selesai. Kelompok B sudah selesai. Kelompok A sudah selesai. Ya, semuanya sudah selesai ya. Coba kalau sudah selesai semuanya, nanti saya akan meminta salah satu kelompok untuk membacakannya per nomor hasil pekerjaannya. Yang pertama kali sudah selesai dulu siapa tadi? Ini silakan. Ya seperti biasa, boleh berdiri di sana, boleh berdiri di sana. Dulu nanti dulu bacakan yang nomor 1. Tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut. Tolong menolong akan membawa pada kedamaian dan kebahagiaan. Ya, terus untuk yang nomor 2. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus akan menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap kurang baik? Tulislah pada kolom di bawah ini. Sikap yang baik, rela berkorban, setia kawan, mereka saling tolong menolong. Sikap yang tidak baik, memaksakan kehendak, tupai membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok D. Selanjutnya, kelompok berikutnya yang mau membacakan hasil pekerjaannya, kelompok B silakan. Silakan untuk nomor 1. Tuliskan pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus. Cerita ikan gabus dan tupai adalah tolong menolong terhadap sesama akan membawa pada kedamaian dan kebahagiaan. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kalian menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Sikap yang baik, rela bertobat, setia kawan, mereka saling tolong menolong, mau berteman dengan siapapun tanpa menunjukkan asa usul. Mereka mempunyai memaksakan kehendaknya, tupai membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya. Ya, Gus, tepuk tangan untuk kelompok B. Selanjutnya kelompok berikutnya yang mau membacakannya mungkin mempunyai jawaban yang sedikit agak berbeda dengan kelompok sebelumnya. Kelompok C, silakan kelompoknya Isa. Ya, itu saja yang agak berbeda dengan kelompoknya sebelumnya. Apa coba? Yang nomor berapa? Yang nomor berapa yang agak berbeda? Kelompok saya yang agak berbeda jawabannya dengan kelompok sebelumnya nomor berapa? Nomor 2 atau nomor 1? Dibaca. Yang nomor
2 ya, silakan. Nomor 2 pertanyaannya, apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kalian menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap-sikap yang kurang baik? Sikap yang baiknya apa coba? Mau berteman dengan siapapun, Ya. kawan, saling tolong menolong, rela berkorban, mengunjungi tempat baru bersama. Terus? Sudah? Boleh? Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok C. Kelompok yang belum membacakan kelompok A, silakan. Baca yang nomor 1. Tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut. Cerita ikan gabus dan tupai adalah tolong menolong terhadap sesama akan membawa kepada perdamaian dan kebahagiaan. Untuk yang nomor 2. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kalian menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. A. Rela berkorban. B. Betul. Setia kawan. C. Mereka saling tolong menolong. Ya, sikap yang kurang baiknya, yang tidak baik. Memaksa mengendapkan tupai membunuh ikan hidup untuk diambil hatinya. Oh iya, betul. Terima kasih untuk kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, sekarang perhatikan ke layar monitor kembali. Perhatikan ke layar monitor kembali. Laila, Rela, perhatikan ke layar monitor kembali. Sikap baik dalam dongeng atau cerita yang sudah kalian baca di LKPD 1, yaitu baca bersama-sama. Suka menolong, berteman tanpa membedakan asal usul. Ya, kira-kira sikap-sikap tersebut mencerminkan sila keberapa dalam Pancasila? Ketiga. Sila ke? Ya, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Sila ketiga. Selain sikap baik dalam dongeng yang sudah kalian baca tadi, juga ada sikap yang kurang baik. Jadi tadi dari jawaban-jawaban kalian dapat Pak Guru simpulkan sikap tidak baik dalam dongeng tersebut yaitu Memaksakan kehendak. memaksakan kehendak. Di situ diceritakan ikan gabus itu memaksakan kehendak kepada tupai untuk mencari hati ikan hidup. Nah, selanjutnya sikap yang tidak baik kedua yaitu Mengorbankan orang lain. nah, di sini yang dikorbankan siapa tadi? Ikan hidup. Ya, yang dikorbankan adalah ikan hiu, walaupun untuk menolong temannya, tapi itu bukan sikap yang baik. Nah, selanjutnya simak dan amati gambar di bawah ini. Yang pertama, nanti yang bisa menjawab angkat tangannya terlebih dahulu, ya. Nanti setelah saya tunjuk baru kalian jawab. Gambar yang pertama, Reski yang keras mengejek temannya, ya.
Ada yang punya jawaban yang lain? Mengejek atau apa? Bisa mengolok-olok, boleh. Ini yang lainnya lagi. Ini kira-kira posisinya yang nangis berarti dia sedang diapa? Diapakan? Kenapa? Ditertawai, boleh. Yang lain? Selain diejek, ditertawai, diolok-olok, biasanya diapa kemarin? Boleh dihina, ya. Terus gambar berikutnya. Nah, ini Septi, silakan. Sedang kerja kelompok di dalam kelas ya. Terus gambar berikutnya. Naila. Membawa temannya yang sedang terluka atau sedang sakit. Berarti membawa itu untuk tujuannya menolong, ya, menolong. Gambar yang keempat. Rafa? Piket atau dikerjakan secara ya. Jadi gambar yang pertama apa tadi? Gambar yang pertama mengejek atau mengolok-olok atau menghina teman. Gambar yang kedua sebelahnya bekerja kelompok. Gambar yang ketiga menolong. Gambar yang keempat ya. Dari keempat gambar tersebut ada sikap yang baik dan ada sikap yang tidak baik, khususnya yang terjadinya di sekolah. Nah, selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya yaitu mengerjakan LKPD 2 ya. Di LKPD 2 nanti kalian membuat peta pikiran, yaitu mengisi diagram yang memberikan contoh-contoh sikap baik dan sikap yang kurang baik yang biasanya terjadinya di sekolah. Nah, sikap baik dan sikap tidak baik ini ada hubungannya dengan nilai-nilai sila Pancasila. Ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD 2, silakan ketua kelompoknya mengumpulkan LKPD 1. Ini untuk LKPD 2. Silakan dibaca dulu petunjuknya. Dibaca petunjuknya, terus perintah tugasnya kalian pahami. Tanpa diberi nama anggota kelompoknya. Untuk LKPD 2, tugasmu adalah menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu.
Dibagi tugasnya per anggota kelompok. Itu kan ada 4 diagram yang harus kalian isi. Diagram yang pertama yaitu menyebutkan sikap yang baik. Diagram yang kedua menyebutkan sikap yang tidak baik. Membuat kesimpulan. Jadi sikap yang baik itu sikap yang bagaimana? Ya, dibagi tugasnya. Ya, mengerjakan nomor berapa atau menyebutkan untuk sikap yang bagaimana sudah dibagi masing-masing. Ini sudah dibagi tugasnya masing-masing anggota kelompok. Ya. Untuk kelompok A sudah dibagi masing-masing tugasnya. Sudah. Ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Ya. Kamu tugasnya mengerjakan nomor berapa? Ya. Ciri-ciri ini ya. Berapa tugasnya mencari yang sikap yang baik. Dan kemarin sudah ya.
semua untuk mengerjakan LKPD 2. Nah, untuk LKPD 1 tadi juga sudah Pak Guru koreksi, semuanya sudah baik mengerjakannya. Nah, sekarang kita akan membahas LKPD 2. Nanti masing-masing anggota kelompok atau masing-masing kelompok silakan membacakan per diagramnya satu persatu. Contoh sikap yang baik apa saja, contoh sikap yang tidak baik apa, ciri-cirinya sikap yang baik itu bagaimana, dan membuat kesimpulan. Kelompok yang akan membacakan sikap yang baik, kelompok berapa? Kelompok B, silakan. Silakan kelompok B membacakan sikap-sikap yang baik. Menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, ramah kepada semua orang, membantu orang yang membutuhkan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok B. Selanjutnya, kelompok berikutnya yang akan membacakan sikap yang tidak baik, kelompok A, silakan. Tidak baik, membuang sampah sembarangan, bersikap sombong, bertengkar dengan orang lain, menghina orang lain. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok A. Selanjutnya, kelompok berikutnya, kelompok B membacakan Tidak merugikan orang lain. Dibaca dulu, itu apa? Ciri-ciri sikap baik. Tidak merugikan orang lain, berpikir positif, mampu mengendalikan diri, bersikap ramah kepada semua teman. Bersikap ramah kepada semua teman. Boleh, ya. Silakan. Kelompok berikutnya berarti yang belum kelompok C, silakan dibaca untuk kesimpulannya. Berarti sikap yang baik itu sikap yang bagaimana? Kesimpulan, sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Ya, bagus. Kelompok C, sikap yang baik adalah sikap yang bagaimana? Coba ditirukan semua teman-teman. Sikap yang baik adalah sikap yang bagaimana? Sikap yang tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Ya, bagus. Untuk kelompok C, beri tepuk tangannya. Ya, baiklah. Itu adalah hasil pekerjaan dari LKPD 2. Ya, jadi dapat saya simpulkan sikap yang baik contohnya yaitu dibacakan kelompok A. Contoh sikap yang baik. Menjaga kebersihan diri. Yang keras, bareng-bareng semuanya. Rizal, Lova. Contoh sikap yang baik. Menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, ramah kepada semua orang. Kelompok tadi yang kelompok B membacakan contoh sikap apa? Yang kurang baik. Coba dibaca lagi. Membuang sampah sembarangan, bersikap sombong, bertengkar dengan orang lain, menghina orang lain. Kelompok berikutnya kelompok C, coba ciri-ciri sikap orang yang bersikap baik. Tidak merugikan orang lain, berpikir positif, mampu mengendalikan
Ya. Semuanya dibaca. Kesimpulannya berarti Sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. ya, sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Untuk hasil pekerjaan LKPD 2 silakan dikumpulkan. Kalian selesai mengerjakan tugas-tugas di LKPD 1 dan LKPD 2, selanjutnya kita akan mengerjakan soal-soal evaluasi. Ya, soal-soal evaluasi ini nanti kalian kerjakan sendiri, kerjakan secara mandiri sendiri. Jadi sekarang silakan kalian simpan terlebih dahulu buku paketnya ataupun buku catatannya. Yang ada di atas meja hanya alat tulisnya saja. Nanti kalian mengerjakan evaluasi. Ya, ada 5 nomor soal. Bentuk soalnya yaitu pilihan ganda. Ya, bentuk soalnya pilihan ganda. Dibaca dulu soalnya dengan cermat. Simpan dulu. Dibaca setiap soalnya dengan baik. Itu ada teks cerita dongeng. Itu untuk menjawab 2 pertanyaan di bawahnya, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Kemudian di nomor 3, 4, dan 5 juga kalian perhatikan setiap pertanyaannya. Nomor 4, perhatikan gambarnya. Gambarnya jelas ya.
Apa sudah selesai? Apa sudah selesai? Kasih. Kasih. Apa? Bisa sudah selesai? Bisa sudah selesai? Bagi yang sudah selesai, silakan dicek kembali. Soalnya pertanyaannya diulangi lagi. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, silakan ditukar dengan teman sebelahnya atau teman di depanmu. Kita akan koreksi bersama-sama. Ya. Sudah siap untuk mengoreksinya? Sudah siap? Sudah siap koreksinya? Ya. Nanti saya akan membacakan langsung jawabannya per nomor. Bagi yang jawabannya tepat dengan jawaban dari yang disampaikan Pak Guru, berarti betul. Dibiarkan saja nomor soalnya. Raisa dan Lisa sudah siap? Ya. Putra siap? Perhatikan untuk yang nomor 1. Setiap cerita atau dongeng terdapat unsur intrinsik. Salah satunya adalah pesan moral. Dongeng kura-kura dan siput di atas mengandung pesan moral, yaitu yang C, tolong menolong untuk mencapai tujuan bersama. Nomor 2. Berdasarkan teks cerita di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh kura-kura mempunyai sifat B, baik hati dan suka menolong. 3. Ciri-ciri dari seseorang yang mempunyai sikap yang baik adalah D, tidak merugikan orang lain, berpikir positif, dan mampu mengendalikan diri. Selanjutnya untuk yang nomor 4, perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama kira-kira siswa sedang apa ya? Gambar yang kedua, kira-kira itu sikap yang baik atau sikap yang tidak baik? Ya. Pada gambar nomor 4 di atas adalah contoh titik-titik yang ada di titik-titik.
titik. Berarti nanti kalian sini maksudnya disuruh menyebutkan sikap yang bagaimana dan ada di mana. Yaitu yang A, sikap yang tidak baik yang ada di sekolah. Nomor 5, perhatikan gambarnya lagi di bawah ini. Gambar nomor 1, kegiatan apa itu kira-kira? Menjenguk orang sakit. Betul. Nomor 2, berkelahi. Gambar nomor 3, kerja bakti di lingkungan. Gambar nomor 4, gotong royong. Gambar nomor 5, menebang pohon. Kira-kira itu menebang pohonnya secara liar ya, akan ditebangi semua. Nah, gambar nomor berapakah yang mencerminkan sikap baik sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Gambar nomor 1 yaitu nomor 3, kerja bakti. Nomor 4, royong. Berarti pilihannya nomor 5 adalah B. Silakan kalian tulis dulu salah dan betulnya di depan di bawah nama pemilik lembar jawab tersebut. S berapa? S artinya salahnya berapa, betulnya berapa. Kalau sudah, ketua kelasnya atau ketua kelompoknya mengumpulkan. Ketua kelompoknya saja yang mengumpulkan. Ketua kelompoknya ke depan. Ya, untuk hasil evaluasinya sudah saya koreksi dan hasilnya rata-rata sudah cukup baik semuanya ya, sudah memenuhi KKM, kriteria ketuntasan minimal. Baik, berarti untuk kegiatan hari ini sudah selesai dengan hasil yang baik. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Kita simpulkan untuk
pelajaran hari ini atau kegiatan pembelajaran hari ini kita simpulkan ya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita tadi sudah belajar mencari pesan moral dari dongeng atau cerita. Tadi kira-kira pesan moralnya apa dari dongeng tupai dan ikan gabus? Masih ada yang ingat pesan moralnya apa? Yaitu bisa pesan moralnya yaitu sikap setia dan suka menolong, setia kawan, rela berkorban. Nah, itu adalah pesan moral dari teks cerita tupai dan ikan gabus. Selanjutnya, dari teks tersebut juga ada sikap yang baik dan yang kurang baik. Nah, salah satu contohnya sikap yang baik yaitu apa? Suka menolong dan rela berkorban. Sikap yang kurang baik atau tidak baik memaksakan kehendak dan apa rakan? Mengorbankan orang lain. Selain dari teks cerita tupai dan ikan gabus, kadang-kadang kita juga menjumpai sikap yang baik dan kurang baik di lingkungan sekolah. Yaitu tadi yang sudah dicontohkan di gambar, yaitu diantaranya sikap yang tidak baik dulu, mengejek, menghina, mengolok-olok teman atau menyakiti teman. Semua perbuatan-perbuatan itu tidak boleh kalian lakukan ya. Sudah tidak boleh kalian lakukan tadi setelah kalian menerima pelajaran hari ini ya. Sudah cukup untuk kegiatan hari ini. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk tema 4 subtema 3 sudah selesai. Dengan selesainya tema 4 subtema 3 berarti kita sudah selesai mempelajari tema 4. Untuk besok kita mempelajari tema 5 ya. Besok bukunya bisa saya bagikan buku paketnya. Besok pagi berarti kita belajar tema berapa? 5. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Untuk kegiatan hari ini tidak ada remedi karena tadi setelah saya koreksi hasil evaluasi kalian sudah cukup baik semua ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan berdoa menghadap ke Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulang satu persatu ya, mulai dari kelompok D.